Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatul karamun, Kak Hasan, Bapak Ibu Ayah Bunda semua yang disayang Allah, jamaah inspirasi mahabbatul Rasul yang insya Allah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah izinkan untuk menyambung kembali agenda kita, yakni agenda Jumanji. Ini menarik karena apa? Ya, Mbak Admin dan teman-teman panitia di Jamaah Inspirasi Mahabar Rasul itu pengen kita nggak harus nunggu sampai ke Tanah Suci dulu baru ngadain kajian-kajian. Kita pengen walaupun ada di tanah air, kajian kita tetap jalan. Karena Alhamdulillah ada keluarga kita di grup itu 700-an ya, Kang Hasan dan Mbak Admin gitu. Dan ini bahkan tadi kita dapat kemudahan support link Zoom-nya ini sampai dengan 1000. Alhamdulillah tadi Kang Hasan bilang ini sudah 380 insya Allah ya. Berarti masih tinggal sedikit lagi. Jadi bagi yang sudah selesai zikir syifa, yang sudah selesai inspirasi subuh, nyambung lagi nih sambil jalan ke kantor atau beraktivitas, kita baca surat Al-Kahfi. Ya, kita baca surat Al-Kahfi dan nanti kita akan bahas tipis-tipis dan dari kemarin tuh kebayang rujukannya apa. Maka salah satunya kita akan ambil nanti adalah dari Tafsir Al-Munir ya. Jadi ini insya Allah kitabnya Tafsir Al-Munir. Jadi ini disusun oleh Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dan ini secara tafsir, tadabbur, pendekatan mengambil hikmah di dalamnya itu sudah tercakup semuanya, ya sudah terangkum semuanya. Bismillah, mudah-mudahan insya Allah kita bisa bahas di setiap hari Jumat itu tadabbur Quran surat Al-Kahfi. Makanya insya Allah babnya kita sebut Jumanji, Jumat mengaji surat Al-Kahfi. Kenapa kok surat Al-Kahfi nanti kita akan bahas. Nah jadi insya Allah yang Bapak Ibu Ayah Bunda nih yang sedang beraktivitas nggak apa-apa, boleh off cam, namun bisa sambil mengikuti bersama pembacaan surat Al-Kahfi. Kemudian yang sudah dalam perjalanan bisa menjadi iringan zikir, dan yang insya Allah menyediakan khusus waktunya di waktu syuruk sampai dengan menjelang duha ini, mudah-mudahan Allah karuniakan pahala haji dan umroh tambah. Jadi ini salah satu kesempatan kita dapat hajian dan umrohan walaupun belum berangkat ke sana. Tapi insya Allah mudah-mudahan ketika kita dawamkan, Allah izinkan berangkat hajian beneran, berangkat umrohan beneran, insya Allah. Malah kalau sudah Kang Hasan bahas tentang vibrasi tanah suci ini, udah ngeliat beliau tuh kok bayang tanah suci gitu. Ya kan kita enaknya gitu ya, kalau kita punya teman sahabat yang kalau ngelihatnya itu kok ngingetin kita tentang akhirat, kalau kita Imam Syafi'i pegang. Ya, pegang erat-erat, jangan biarin dia lepas gitu. Karena melepas sahabat saudara itu mudah. Tapi ngumpulin saudara, nguatin saudara itu ternyata bukan hal yang ringan. Maka bersyukur tim admin bersama teman-teman panitia ini, pokoknya kita jalan terus. Ya pokoknya ada peluang kebaikan, gaskeun, ikut. Ya kalau terlambat nyusul, pokoknya itu sudah jadi slogan yang nggak pernah yang nggak pernah ketinggalan gitu. Dan insya Allah ini bahkan nanti Kang Hasan dan juga keluargaku semua, kita akan ada program terdekat ya setelah ini,
Nanti insya Allah stay tune, Mbak Admin akan informasikan. Termasuk kita akan, kalau kemarin tuh Ramadan ada namanya Holistik Abjadiyah Ramadan. Ya, ada Mas Reza ini susah. Mau pakai kalson. Iya, makanya Anda juga takjub ini. Beliau diajak langsung mau. Ini bukan karena beliau apa nggak ada acara ini, karena nggak enak sama aneh aja kayak. Nah, jadi insya Allah kita nih sambil nunggu Zulhijjah ya. Zulhijjah starting hari Senin besok, tanggal 1 sampai tanggal 9 kita rencananya akan ada namanya webinar spesial Zulhijjah. Dan ini diperuntukkan buat keluarga di Jamaah Inspirasi Mahabar Rasul, khususnya dan umumnya keluarga besar PPA maupun masyarakat umum. Ya, jadi selama 9 hari kita akan belajar model keteladanan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Great lessons from Ibrahim. Nah, jadi kalau bahasa sederhananya belajar dari Ibrahim. Nanti kita akan bedah dari konsep tauhidnya, dari konsep kepribadian, kepemimpinan kepribadiannya, dari keluarga Nabi Ibrahimnya, bagaimana membangun umatnya Nabi Ibrahim, kemudian karakter-karakter utama Nabi Ibrahim. Nah, insya Allah ini akan kita bahas selama 9 hari. Dan mudah-mudahan ketika kita nanti tanggal 10 Zulhijjah menyelenggarakan Idul Adha berkurban bagi yang berada di tanah air, ini menjadi satu penguatan rasa saat kita beridul adha gitu ya. Karena banyak di antara kita tuh udah sering ngalamin hari raya tapi kok nggak ngerasain hari raya itu kok. Nah, ini insya Allah dan nanti kita akan buat semudah mungkin. Kemarin sih pengennya malam ya, tapi enak energi ngaji itu ternyata enaknya itu adalah ba'da subuh Bapak Ibu ya. Karena lapis keberkahannya itu tadi. Ya, lapis keberkahan, waktu keberkahan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kata Nabi, ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Jadi keberkahan pagi, keberkahan di antara waktu ba'da subuh dan syuruk dan duha ini menjadi waktu yang mustajabah ya, daripada doa dan juga daripada memiliki nilai keutamaan sebagaimana pahala haji dan umroh. Dan untuk di khusus dari Jumat, kita juga tetap ambilnya pagi. Walaupun tadi kita hari ini dapatnya ada agenda zikir syifa, inspirasi subuh. Namun insya Allah mudah-mudahan bagi Bapak Ibu ya Bunda yang sudah apa namanya ya melakukan perjalanan ya selama pagi ini sudah 2 Zoom, maka ini Zoom yang ketiga gitu ya. Jadi nggak apa-apa, ini santai saja. Insya Allah setelah ini kita akan baca, mungkin nanti baca secara terpimpin, jadi boleh disiapkan mushafnya, pastikan kalau memang masih ada wudhu akan lebih afdal, karena di antara adab membaca Al-Quran adalah masih berada dalam kondisi berwudhu. Ya. Dan insya Allah kami akan tayangkan daripada nanti Mbak Admin boleh dibantu backsound-nya setelah pembacaan surat Al-Kahfi lagi ya. Jadi sekarang izin share screen. Ini saya ambil Light Quran. Nah, cuma Light Quran ini dia ada terjemahnya. Jadi kalaupun nanti Kang Hasan bisa dapetin Quran digital atau Quran online yang lebih sederhana, yang dia memunculkan ayatnya saja silahkan. Tapi ini secara khat Arabnya atau rasam Utsmaninya ini insya Allah mudah untuk dibaca. Ya, baik, sudah siap Bapak Ibu ya Bunda semua? Kalau sudah, insya Allah saya cek suara dulu nih. Suara terdengar dengan cukup baik kah? Jernih Ustadz, bagus. Alhamdulillah, alhamdulillah. Siap, kalau sudah cukup jelas, kita akan mulai dengan membaca istighfar terlebih dahulu, bersalawat kepada Nabi dan membacakan Ummul Quran, suratul Fatihah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim wa natubu ilaihi min jami'al ma'asi wa dhunub. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sayyidillahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faghfir lana wa liwalidayna. Amin. Baik, kita akan baca secara terpimpin. Boleh Bapak Ibu untuk membaca bersama, namun eh, cukup dibaca dan tidak di-unmute ya. Artinya tetap satu suara saja, namun insya Allah silakan Bapak Ibu mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فهو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم
قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حقا وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب
وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وهشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه
أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا
قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهكهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا.
ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعدهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Bapak Ibu Ayah Bunda, abang kakak semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rangkaian daripada Suratul Kahfi yang kita baca bersama, semoga ini menjadi kebaikan dan juga menjadi di antara pengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari Yaumul Jum'ah yang penuh dengan keberkahan ini. Amin ya rabbal alamin.
Dan insya Allah bab tentang kajian kita ini nanti akan kita mulai dari pekan depan ya. Jadi insya Allah di setiap Jumat pagi ini agendanya kita upayakan bisa rutin Jumanji ini. Dan insya Allah untuk daripada rujukan yang kita pakai adalah dalam kitab Tafsir Al-Munir yang ini alhamdulillah disusun oleh Syekh Profesor Dr. Wahbah Al-Zahidi rahimahullah. Jadi kalau kita bicara tentang surat Al-Kahfi ini banyak keutamaannya, walaupun kita spill dikit dulu ya. Jadi kalau kita lihat di awal-awal pembahasan mengenai surat Al-Kahfi ini, maka mufassir mengawalinya dengan penamaan surah. Ya. Jadi surah ini dinamakan surah Al-Kahfi karena mengandung kisah ajaib dan menakjubkan daripada Ashabul Kahfi. Jadi ini menarik kalau kita tarik daripada asbabun nuzul. Karena asbabun nuzulnya ini juga disebutkan daripada inti di antara hal yang utama dalam surat Al-Kahfi ini adalah menegaskan tentang kekuasaan dan kebesaran Allah atas segala hal. Dan yang menarik, surat Al-Kahfi adalah di antara 5 surah di dalam Al-Quran yang dimulai dengan Alhamdulillah. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat yang mana saja dimulai dari Alhamdulillah, yang pertama tentunya adalah suratul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian dalam Quran surah Al-An'am, Al-An'am, surah ke-6. Karena di situ Allah Subhanahu wa taala juga memulai dengan Alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat ayat pertamanya itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim wa ya'dilun. Nah, ini suratul An'am. Kemudian surat Saba. Surah Saba itu surah ke-34 ya. Surah Saba. Sebelum daripada surah Fatir. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Dan yang satunya lagi adalah dalam Quran surah Fatir. Jadi setelah dari Quran surah Saba, ya Quran surah Fatir. Di dalam Quran surah Fatir ini, maka kita juga akan dapati bagaimana surah Fatir juga diawali dengan Alhamdulillahilladzi fatirus samawati wal ard ja'ilil malaikati rusula. Ya. Dan tentunya adalah Quran surah Al-Kahfi. Maknanya apa? Karena kalimat hamdalah ini adalah merupakan awal pembicaraan yang menggambarkan penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pemaknaan alhamdulillah di dalam surah di dalam Al-Qur'an yang pertama adalah awal pembicaraan yang menggambarkan penghambaan manusia kepada Allah. Artinya penghambaan itu karena ketika kita melafazkan alhamdulillah ini memang merefleksikan dua hal. Yang pertama itu adalah kesyukuran atas apa yang diperoleh dan yang kedua pujian atas yang memberikan dan ketika kita mendapatkan apa yang diperoleh. Nah, jadi yang pertama itu alhamdulillah adalah menggambarkan penghambaan manusia kepada Allah. Karena refleksi penghambaan itu yang pertama itu adalah ketika tadi disebutkan sebagai bentuk kesyukuran dan yang kedua bentuk pujian. Dan tidak ada zat manapun yang lebih pantas untuk kita puji melebihi daripada ketinggian zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama
Kalimat hamdalah ini adalah menggambarkan penghambaan manusia kepada Allah. Yang kedua adalah pengakuannya terhadap segala nikmat dan kemurahan Allah. Makanya kenapa kita diajarkan oleh Nabi itu, kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita sukai, maka kita membaca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi kalau melihat yang tidak disukai, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi bahasanya kita ngakuin pokoknya semua episode nikmat itu pasti baik dari Allah. Dan dalam bahasa lainnya itu Nabi SAW mengingatkan, man lam yashkuril qalil wa lam yashkuril katsir. Barang siapa yang tidak bisa mensyukuri yang sedikit, maka dia nggak akan pernah bisa mensyukuri yang banyak. Hari ini dengan izin Allah dari lebih dari 700-an saudara kita di grup Inspirasi Mahabar Rasul, alhamdulillah mendekati 10%-nya saja, insya Allah ini kita syukuri. Karena apa? Mudah-mudahan Allah akan tambahkan nikmat-nikmat lainnya bagi kita. Nikmat keberkahan. Ya, karena selama ini banyak di antara kita selesai sampai di tahapan menghadirkan rasa tapi tidak mengilmui rasa. Nah, bahasanya ya. Jadi bukan hanya sekedar menghadirkan rasa, oh kita tahu ya. Tapi bagaimana kita mengilmuinya? Mengilmuinya itu gimana? Dengan mau belajar, mau mendalami pesan-pesan cinta yang Allah hadirkan di dalam Al-Quran. Nah, ini kita belum masuk surahnya ya. Ini baru pengantar ya, baru bahasanya penamaan surah. Makanya Masya Allah ketika Al-Fakir ada beberapa referensi, ya ada tafsir fi Zilalil Quran, ada tafsir Al-Muyassar, kemudian juga ada tafsir Al-Azhar, kemudian ada tafsir Al-Misbah, kemudian ada tafsir Ibnu Katsir. Namun begitu kemudian sampai di tafsir Al-Munir, ini Masya Allah seakan memiliki pendekatan kekinian di dalam mentadabburi Al-Quran, di dalam mentafsirkan Al-Quran. Karena kalau kita kan memang bahasanya tinggal ngikut aja gitu ya. Tinggal ngikut daripada apa? Para mufassir. Karena Al-Fakir sendiri bukan seorang mufassir. Namun terus bahasanya terus mentadabburi Al-Quran, belajar ilmu tafsir tentang Al-Quran. Makanya di sini disebutkan, Masya Allah, ini baru bicara hamdalah. Kenapa Allah memulai hamdalah? Satu, sebagai penggambaran hamba yang bicara dengan Allah. Menggambarkan penghambaan manusia kepada Allah. Yang kedua adalah pengakuannya terhadap segala nikmat dan kemurahan Allah. Rasa ngaku. Gak ada nikmat yang hari ini kita punya itu selain dari Allah. Jangan sampai bilang, wah ini sih karena kerja saya, ini karena ketenaran saya, makanya bisa begini. Nah, yang kayak begini ini, pelan-pelan tapi pasti tergelincir. Tapi kalau kita bilang hada min fadli rabbi, ini semua adalah kelebihan yang Allah berikan kepada hamba. Sudah. Gimana kita nggak meleleh air mata ya, Bapak Ibu Ayah Bunda. Kemarin tuh ada beberapa sahabat-sahabat berseliweran itu. Kisah tentang ada seorang ustaz gitu ya. Beliau konsisten mengisi di sebuah majalah Islam. Dan ketika itu ditanya, ada seorang yang bertanya, Ustaz, apakah Ustaz pengen hajian tahun ini? Wah, siapa yang nggak mau? Ya namanya pergi haji katanya. Dan terus apa? Akhirnya kemudian beliau, ya kalau begitu siapkan KTP, paspor, dan ya identitas diri lah gitu. Alhamdulillah. Setelah disiapkan terus, tolong dikirim Ustaz. Ternyata diproses visanya dalam waktu 2 hari keluar visa haji. Dan tentunya ini haji furoda ya. Nah, karena kalau yang kayak begini haji khusus. Ya. Dan alhamdulillah kemudian beliau selesaikan beberapa urusan yang ada di tanah air. Kemudian beberapa hari kemudian sehari 2 hari berangkat ke tanah suci. Dan saat ini sudah ada di tanah suci. Dan itu kayak mimpi gitu. Dan kemudian ada lagi kisah menarik dari seorang yang dia memang anggota dewan gitu, dan sampai di sana memang dia mengomandani sebuah lembaga atau website jurnalistik. Jadi beliau cerita di sepertiga malam ketika lagi duduk di Madinah ketemu dengan seorang ahli Madinah namanya Syekh Haitham, ngobrol-ngobrol.
Dan ada beberapa kalimat-kalimat itu ngingetin kita dengan tanah suci ya. Bahasanya gini. Di antaranya beberapa yang aneh sempat diingat ya, yang saya sempat ingat itu. Pernah nggak teman-teman ngerasain kalau bahasanya kita sampai di Madinah itu, kita lagi dijamu sama Rasulullah. Karena Rasulullah tahu bahasanya. Dengan izin Allah, apa yang kita lakukan? Bahkan kalau bahasa kita, sholat itu, tekadnya bukan sekedar diimami oleh imam-imam haromat, tapi diimami langsung oleh Rasulullah. Diimamin oleh Rasulullah. Lalu kita ngerasain sholat ketika di Masjid Nabawi itu, ketika diimami oleh Rasulullah. Bahkan kemudian begitu mereka lagi ngobrol, datang seorang ibu, bilang, Syekh, wow Syekh, mau kopi atau teh? Dia bilang, saya kohwa saja, tanpa guru. Kemudian setelah itu didatangkan kan khas Arab itu. Kita lagi silakan semua dari Rasulullah. Ini kita kadang-kadang rasa bahwa ketika seseorang itu berangkat haji, kakak perempuan bicara karena dipanggil sama Allah. Kalau Allahnya udah manggil, karena apa? Bisa jadi ada kebaikan-kebaikan yang terus dia istiqomahi. Ada hal-hal yang membuat dia rindu kepada Allah dan Rasulnya, sehingga Allah dan Rasulnya juga memanggil dia dengan depan kerinduan. Kalau hari ini kok dibilang Kang Hasan bisa sih bolak-balik ke tanah suci. Oh, Ustaz Zul kok bisa bolak-balik ke tanah suci? Bukan karena hebat. Kami ini enggak. Cuma karena kami punya kerinduan yang sama. Kerinduan yang sama. Untuk berkunjung ke Baitullah. Untuk bisa berziarah di rumahnya Rasulullah. Mungkin bisa jadi salah satu di antara yang memantaskan. Karena semua kemurahannya Allah. Kemurahannya Allah. Jadi alhamdulillah. Dengan segala episode yang Allah hadirkan, alhamdulillah. Kita ngaku bahwa ini semua adalah nikmat dan kemurahan Allah. Yang ketiga, kalimat hamdalah adalah pengagungan terhadap Allah Azza wa Jalla. Kita agungkan Allah. Jangan biarkan hidup yang hanya separuh tarikan nafas ini kita gunakan untuk banyak membenci dan hanya merundel dalam hidup. Sudah. Anda bahagia ya kalau Kang Hasan, kalau bahasa saya suka ngobrolin, wah ini guru saya, padahal beliau ini guru saya. Kata-katanya udah mirip A.A. Gim ini insya Allah, tapi versi PPA gitu. Kenapa? Karena semakin kita merasakan keagungan Allah, kita merendahkan diri di hadapan Allah. Nggak ngerasa kita tuh punya apa-apa gitu. Karena semakin kita merasa nggak punya apa-apa, semakin kita butuhkan sama Allah. Dan orang-orang yang mengucapkan alhamdulillah itu sebetulnya dia mengagungkan Allah lantaran butuh gitu kan. Butuh apa? Ditambahin. Karena mudah kok bagi Allah nambahin. Nambahin dari apa yang sudah Allah kasih untuk ditambah jadi lebih banyak. Itu mudah bagi Allah. Maka alhamdulillah Jumanji kita hari ini sudah bisa mulai di atas angka 50 sahabat-sahabat dan keluarganya ikut gabung. Walaupun sekali lagi nggak ada niat untuk apa namanya ya sibuk-sibuk nyamain dengan agenda yang sudah ada. Makanya kita kemarin bilang sama Mbak Admin, ada insu, ada
zikir syifa di hari Jumat itu. Nggak apa-apa. Kita ambil setelah semuanya selesai. Ya, jam-jam 6:15, setengah 7, insya Allah kita mulai. Dan insya Allah itu masih cukup bagi yang kemudian nanti masih melanjutkan aktivitas. Ya. Hari ini mungkin sebagian para bunda ngambil rapot untuk putra putrinya ya. Nah, pagi juga udah dibilang Ustaz, ya, Abi, Pak Ustaz, Abi, ya ini jam 7:30 udah siap-siap jalan ke sekolah. Karena apa namanya ambil rapot anak-anak. Alhamdulillah. Nah, jadi pengagungan terhadap Allah Azza wa Jalla ketika kita mengucapkan alhamdulillah. Kalaupun bahkan kita merasakan dada sesak, Bapak Ibu, salah satunya lepaskan dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya, kalau kita diajarkan di silent mindful listening training itu, tarik nafas, ucapkan ya Allah, hitungannya kurang lebih 4 ya. Jadi tarik nafas, ya Allah, tapi dalam hati, atau kalau mau dilafazkan ya Allah, kemudian tahan 4 hitungan, kemudian lepaskan 4 hitungan dengan mengucapkan alhamdulillah sambil divisualisasikan kebaikan-kebaikan nikmat Allah yang telah Allah hadirkan Nabi. Itu insya Allah mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Dan yang terakhir, kalimat hamdalah adalah merupakan pengakuan. Sekali lagi, kalau yang tadi penghambaan, yang kedua pengakuan akan nikmat dan kemurahan Allah, yang ketiga pengagungan terhadap Allah, kemudian yang keempat adalah pengakuan atas keagungan, kemuliaan, dan kesempurnaan Allah. Hanya Allah menyebutkan tentang dirinya. Jadi ada kalanya Allah mengawali dengan tasbih, Allah mengawali dengan tahmid. Nah, ini nanti kita akan bahas ya di pertemuan insya Allah pekan depan. Ya. Persesuaian surah Al-Kahfi dengan surah Al-Isra. Nah, ini dibahas oleh Profesor atau Syekh Wahba Az-Zuhaili ini. Ada sekitar 4 poin juga insya Allah. Jadi kita belajar pelan-pelan saja Bapak Ibu. Ya, ini baru bahas penamaan surah. Kita baru mulai dengan Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan nanti bagaimana ada kesesuaian antara surah Al-Isra atau Bani Israel dengan surah Al-Kahfi. Nah, ini ada 4 korelasi. Ya, 4 sisi sebagai korelasi antara surat Al-Isra dengan Al-Kahfi. Karena ini yang menyusun bukan Rasulullah, tapi Allah sendiri. Gitu. Maka salah satunya kenapa awal surah Al-Quran itu Al-Fatihah, setelah itu Al-Baqarah. Tapi di akhirnya itu An-Nas. Jadi setelah dibuka, manusia itu, mohon maaf, karakteristiknya menurut sebagian para ulama, itu karakternya mirip kayak sapi betina. Tapi dengan Al-Quran, dia meniti, dia menjalani episode dari Al-Baqarah sampai Al-Falaq, maka dia akan sampai di An-Nas. Dia akan menjadi manusia. Nah, kita baru ngambil Bismillah insya Allah ya. Makanya nih, Afwan tidak menggunakan PowerPoint. Jadi karena ini mengambil rujukan, dan kalau teman-teman mau, boleh nanti cari ya. Ini terbitan Gema Insani Press, jilid ke-8, Tafsir Al-Munir. Jadi di sini sudah dibahas bab sisi akidahnya, syariahnya, manhajnya, manhaj Islami oleh Syekh Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili. Ya. Soalnya kita akan bahas ini mudah-mudahan secara perlahan. Yang penting kita bisa bawa pulang di Jumat pagi ini, ternyata luar biasa ya. Allah memulai Alhamdulillah di 5 surah, yaitu Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Kahfi, As-Saba, dan Fatir. Karena di dalam kalimat Alhamdulillah itu merupakan awal pembicaraan. Dari siapa yang bicara? Allah. Makanya disebut kalamullah kepada manusia. Jadi itu menggambarkan apa? 1, penghambaan manusia kepada Allah, pengakuan terhadap segala nikmat dan kemurahan Allah, pengagungan terhadap Allah, serta pengakuan atas keagungan, kemuliaan, dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau mafiqil aqamitori, insya Allah, alhamdulillah kita akan lanjutkan di pertemuan di Manji berikutnya ya. Dan tadi mudah-mudahan yang mau ikutan program kita nanti awal Zulhijjah tanggal 1,
Jadi modelnya kayak holistik abjadiyah tiap pagi selama 9 hari. Insya Allah nanti boleh Mbak Admin Insya Allah akan informasikan di grup. Kemudian ini feel free ya Bapak Ibu ya, artinya kalaupun ada gaya keluar itu hanya sifat mengikat saja komitmen kita dalam tabul ilm, Insya Allah. Yang penting Insya Allah tidak membebani. Dan yang terdekat kita juga ada program sedekah kurban ya, kalau memang yang mau dititipin kurban nanti dari Mbak Admin juga akan informasikan, akan kita distribusikan juga baik di Yayasan Abul Yatam Indonesia ataupun titik-titik yang sudah kita bersamai, diantaranya Masjid Wakaf Ar-Rahman di Garut ya. Insya Allah mudah-mudahan ini juga terus kita kawal, karena sekarang sudah mulai membangun daripada fisik masjidnya setelah beberapa waktu sumur bor kita alhamdulillah support, kemudian MCK kita sudah support juga, maka insya Allah bangunannya sekarang sudah mulai segera akan dibangun. Nah, jadi insya Allah 9 hari Zulhijjah betul. Jadi kita akan temenin 9 hari, dan bahkan kalau yang mau puasa boleh tuh. Jadi kalau kita mau puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau nggak bisa ambil tanggal 8, tanggal 9. 8 itu Tarwiyah, 9 Arafah. Nggak bisa 8 ya ambil tanggal 9. Minimal tanggal 9-nya nanti bisa jadi pagi atau mungkin menjelang buka gitu ya, menjelang buka puasa. Nah, jadi insya Allah Al-Fakir bahasanya nggak pengen kelewat ya momentum-momentum yang utama-utama, terus sayang banget kalau nggak ngadain apa-apa gitu. Nah, jadi insya Allah ini bagian dari khidmat kita di grup Inspirasi Mahabbah Rasul. Selain tentunya yang kemarin Kang Hasan juga sudah mengeksekusi diskon bagi yang ingin mendaftarkan keberangkatan umroh di bulan Agustus atau September. Nah, pengen kasih vitamin sama Kang Hasan juga gitu ya. Sebagian sudah mulai kami share juga di medsos. Pokoknya berangkat ini jangan lihat dari sisi, aduh Ustadz kayaknya angkanya nggak sampai deh segitu. Kalau setiap kita mau berangkat lihat angka, nggak akan jadi berangkat Bapak Ibu. Ya, ada rezekinya. Saya sanggupnya DP 2,5 juta dulu Ustadz. Bismillah. Saya mampu DP 5 juta Ustadz. Alhamdulillah, bismillah. Seterusnya ikhtiar iman maksimal. Serahkan kepada Allah. Kita terus jalanin, mantesin, buat paspor, kemudian doa sama Allah, luaskan kebermanfaatan, hadir di kajian, insya Allah. Allah akan mudahkannya. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, bahagia pagi ini bisa nyambung, mudah-mudahan Kang Hasan bisa nemenin terus nih. Wah, langsung di booking ini. Supaya apa? Karena ini Masya frekuensinya Allah. nyambung ini. Kalau saya ngobrol sama Kang Hasan ini kok rasanya nyambung gitu ya. Jadi Allahu Akbar. Hada min fadli Rabbi. Alhamdulillah. ya, kita bisa baca-baca Al-Kahfi bareng yang mungkin malam nggak sempet ya. Kalau yang sudah baca terus baca lagi double itu bagus. Ya, karena dua-duanya nanti pahalanya itu akan menghadirkan cahaya, ya, cahaya di yaumul akhir. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya kembalikan kepada Kang Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, hada min fadli Rabbi. Beneran Ustadz, ini seolah-olah dari kata Alhamdulillah itu memang menghujam di dalam diri ya. Benar-benar dari 3 poin yang Ustadz bilang itu memang di sini sudah ada yang merasakan langsung secara offline nih. Ada Bunda Depi yang begitu pulang ke rumah langsung beliau kasih testimoni. Beliau bilang, suami saya gini, gini, gini. Rumah tangga saya gini, gini, gini. Tetap ketika sudah mulai menghujamkan kata Alhamdulillah dengan full listening, kitanya husu gitu ya ke Allah, mindfulness, itu semuanya beres dengan kata itu. Beliau langsung bilang, Kang Hasan, kasih sayang Allah langsung dikasih kontan, bukan hanya sampai di rumah. Tapi mulai dari tukang Grab aja, beliau langsung ngasih kasih sayang katanya. Bahkan alam semesta langsung ngasih kasih sayang. Karena energinya luar biasa. Itu ilmu yang senantiasa saya terapkan dari guru saya ini, senantiasa ditebar. Begitu nyambung ya, Ustadz bilang sedekah kurban. Alhamdulillah di komunitasnya yang Allah hadirkan ini,
Zikir pagi peneduh hati yang saya ambil dari referensi Ustadz dulu, zikir sipaknya setiap Jumat, saya rutinkan di zikir pagi setiap hari itu luar biasa. Allah hadirkan hampir 50 lebih, kumpul di satu grup kayak inspirasi Mahabbatur Rasul. Saya terinspirasi juga sama Ustadz, ya Allah. Ternyata Allah hadirkan kolamnya untuk jadi wadah orang-orang yang mungkin jalurnya berbeda, Bapak Ibu. Harus melalui TikTok yang dulu saya ilfil banget dengan geyot-geyotkan, dengan aurat yang diperlihatkan. Tapi biiznillah, Allah merubah semuanya mindset saya. Dulu saya ngelarang anak saya untuk punya akun itu, tapi luar biasa. Itu jadi jalan dakwah ternyata. Ini berkah dari guru saya. Terima kasih jazakallah Ustadz, ilmunya semoga semua pahala kebaikannya Allah kirim juga buat yang memberikan wasilah ilmu ini kepada para murid-muridnya ya. Dan menebar, Masya Allah. Satu pertama Ustadz, offline silaturahmi yang harus kalau dulu mah bilang kopdar ya, kopi darat, tapi biiznillah Allah hadirkan langsung, bisa bertatap muka, diwasilahkan sama Buye, beliau pengusaha yang geprek di Bogor, biiznillah, Masya Allah. Hanya saya bermodal tubuh saja, Ustaz. Allah siapkan akomodasi dari sahabat yang Allah kirim, terus makan siang, makan sore, makan malam, dan sampai penginapan pun itu Allah sudah siapkan semuanya. Orangnya lain-lain, orangnya beda-beda. Allah yang kirim jadi sayap-sayapnya Allah, jadi tangan-tangannya Allah. Yang benar, ternyata guru-guru tuh ini yang dirasakan ya, ya Allah. Padahal saya siapa kalau bukan Allah semuanya yang siapkan. Dan semoga kebaikan ini dapat berkah dari Allah. Apapun kita, potensi apapun dalam diri kita, semoga kita bisa merespon, respon terbaik, dan Allah hadirkan wadah-wadah terbaik untuk saling mengingatkan, saling menguatkan, dan saling mengikat kita dalam ukhuwah menuju jannahnya. Kalau udah ngomong Madinah, aduh udah Ustaz. Saya jadi teringat obrolan Ustadz di saungnya pesantren Abdul Yatah Garut, itu luar biasa. Titik start awal ya Ustadz. Obrolan singkat yang benar melangitkan doa ya. Ustadz sekarang udah mulai ngalahin saya. Beliau jadwalnya di Agustus, September, Oktober, November, Desember. Beneran doanya ya Ustadz. Setiap bulan kita bisa mengobati kerinduan kita, bisa bercengkrama dengan baginda Rasulullah, walau hanya melalui jasadnya yang mungkin terbujur kaku, tapi belayan beliau ketika kita takbiratul ihram, ketika berdoa di raudhah, itu beneran seolah-olah kita dibelai. Bahkan guru saya ngajarin, kalau ke Masjid Nabawi, cari tempat itu jangan satu tempat, jangan di situ-situ aja. Kenapa? Karena kita minta ke Allah, ya Allah, izinkan saya bisa duduk saja gitu ya di tempat yang pernah Rasulullah dudukin gitu. Dan saya sampai digeser dari raudhah itu, setiba-tiba pintu sebelahnya, pintu keluar itu Ustaz, Babu Salam sebelahnya itu dibuka lebar gitu, bahkan gak dilarang. Saya tiba-tiba masuk, begitu masuk, merinding banget. Begitu sholat sunat di situ, tahajud, zikir, itu air mata nggak berhenti. Sampai beres sholat, ini tempat apa gitu. Saya nggak paham. Tapi teman saya, Ustadz dari Bale Endah, lari-lari ngampirin saya. Masya Allah, Kang Hasan, dari kapan di sini? Saya dari setelah keluar dari raudhah, saya langsung masuk sini. Masya Allah, Kang, ini tempat yang suruh guru saya cari. Namanya Babul Jibril. Jadi tempat ketika malaikat Jibril mau menemui Nabi Muhammad itu lewat ke situ katanya Ustaz. Bahkan setiap syekh-syekh yang bertugas itu masuk lewat situ, dia melakukan sholat sunat 2 rakaat, lalu beliau sudah doa baru mulai bertugas tuh menjaga makamnya Rasulullah. Masya Allah. Saya sampai merinding-merinding di situ, ya Allah. Kalau bukan Engkau yang izinkan, saya nggak paham tempat mana yang terbaik. Ternyata minta selalu sama Allah. Kadang kita bisanya kalau guru-guru bilang ya, sering ngomongin Allah, jarang ngobrol sama Allah. Ya itu, ketika ngobrol sama Allah, minta kita disiapin. Bahkan kalau tiket pun nih, Kang Reja nih, guru saya juga nih Ustadz. Beliau buktinya saksi kalau bukan
perkara duit yang memberangkatkan kita ke Baitullah. Tapi ketika kita yang mampu belum tentu mau, Ustaz ya. Ketika mau, insya Allah dimampukan sama Allah. Cukup minta, ya Allah siapin aja DP-nya. Bukan perkara DP, tapi semuanya dikasih sama Allah. Beneran. Yang kemarin ada di live setiap pagi itu, Kang Reza sudah menginspirasi. Hanya dengan sebegitu yakin ke Allah, setiap lihat bilang labaik Allahumma labaik, nggak apa-apa saat ini saya cuma lihat di dinding, di lukisan gambar Ka'bah, tapi izinkan kelak dengan kunnya engkau saya bisa menatap langsung Ka'bah dengan nyata, ya Allah. Beneran itu jadi energi buat kita terus memantaskan diri, dan Allah pantaskan kita jadi tamunya. Berkah pagi ini diawali dengan Al-Kahfi dan zikir pagi. Insya Allah saya juga mau melanjutkan aktivitas Ustadz, menyapa sahabat-sahabat zikir pagi yang sudah sampai saat ini masih menanti-nanti. Kang, dilanjut jam berapa insya Allah ya. Kita setelah ini lanjut lagi, kita nyambung, jadi disibukkan di jalan kebaikan. Luar biasa ya, Masya Allah. Ustadz, terima kasih Ustadz, ilmunya senantiasa. Semoga Allah sehatkan Ustadz dan keluarga. Allah titipkan keberkahan ilmu, keberkahan rezeki, usahanya, keluarganya, sakinah mawadah warahmah, keturunannya soleh dan soleha, dan kami semua senantiasa terus Ustadz bimbing melalui ilmu-ilmu yang didapat. Karena kalau guru yang lebih tinggi kan berat kalau kita menerimanya, tapi ketika ada jembatan melalui Ustadz, cara penyampaiannya kan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi, kalau saya pesantren mungkin nggak dapet ilmunya ya. Tapi ketika cuma ngobrol dengan rasa, itu menghujam dalam jiwa. Luar biasa, Ustaz. Jazakallah khair, terima kasih dikasih kesempatan nemenin selalu. Insya Allah Ustaz, Jumat ini aneh sebetulnya udah di booking juga nih sama GAC TV. Tapi Allah yang punya rencana, kita saling bisa bergantian ya sama guru kita juga Kang Abdul. Tapi insya Allah siap Ustadz, insya Allah siap untuk menemani para sahabat-sahabat yang benar-benar rindu pengen merasakan bagaimana sih nikmatnya benar-benar bercengkrama dengan baginda Rasulullah, bagaimana dijamu di sana. Masya Allah. Bahkan saya sudah ada sahabat yang memaksa pengen hijrah ke sana katanya. Bismillah kalau Allah izinkan ya, sedang menyiapkan. Masya Allah, berkah selalu. Sedang disiapkan visa 1 tahun katanya, saat lagi dibikinin, Masya Allah. Nggak tahu lah, Allah yang punya hasil ya, kita mah cuman hanya bergerak aja kebaikan, perkara nanti dihadirkan mah itu Allah yang hadirkan. Terus jadikan hamdalah ini sebagai bentuk kesyukuran kita ke Allah. Jadikan hamdalah ini sebagai penghambaan kita ke Allah. Pengakuan atas kekuasaan dan kekuatannya Allah. Itu nyata loh Bapak Ibu, ketika yakin, nggak harus. Saya sampai bilang kalau misalkan terapi atau konseling, cuman bilang, coba sebutin pun harus berapa. Nunggu sebulan, 2 bulan, 3 tahun, 1 minggu, 1 hari. Kata yang ngucapinnya, cuma 1 detik. Nah, kekuasaan Allah itu ketika kita yakin, cuma bisa 1 detik aja beres bagi Allah. Makanya sahabat-sahabat, yakinkan diri kita. Nggak tahu kita dipanggil pulang kapan sama Allah. Yang penting Allah sudah bilang kita akan dimatikan dalam keadaan sesuai dengan kebiasaan kita ya. Maka semoga kita bisa jadi kita sedang ngumpul di majelis seperti ini, Allah panggil pulang kita. Mungkin itu sudah jadi impian kita semua ya. Jangan sampai kelak ketika Allah panggil, justru kita sedang dalam keadaan lalai ke Allah. Nauzubillah min dzalik, ya Allah izinkan. Terima kasih, baik Ustadz. Masya Allah. Langsung ditutup Ustadz, doa boleh sama Ustadz biar makin berkah ya. Izin. Kita yang mau ikutan programnya boleh nanti dari Zikir Pagi pun kita gabungkan ke grup IMR. Alhamdulillah kalau sedekah di Zikir Pagi sudah ada di nominal 2.625.000 Ustadz. Insya Allah itu juga saya alokasikan untuk anak yatim di Masjid Ar-Rahman ya, Pondok Pesantren Abu Lia Tamang Garut. Insya Allah akadnya sudah ke situ, dan insya Allah banyak agenda berikutnya yang insya Allah menjembatani juga kita bergabung di Inspirasi Mahabbatur Rasul ya. Kita wajib gabung di grup besar ini. Kenapa? Energinya luar biasa. Kita setiap sepertiga malam dibangunkan, dibimbing setiap harinya dengan kajian dan doa-doa atau zikir-zikir yang
bisa melembutkan hati kita ya. Insya Allah. Jazakallah Ustadz, inspirasi terbaiknya. Semoga senantiasa istiqomah, saya juga bisa dipilih menemani sahabat-sahabat yang jauh di bawah sana yang lagi butuh-butuhnya nutrisi hati, yang lagi butuh-butuhnya dapat Allah titipkan keberkahan dalam diri. Terima kasih, silakan Ustadz dilanjut doa. Mohon maaf lahir batin sahabat semua dari segala hilap, karena yang benarnya mah dari Allah, yang hilap mah dari kealfaannya pribadi ya. Mohon dimaafkan, semoga kita semua bisa berkumpul dimanapun, kapanpun, dan selalu terus terikat ukhuwah menuju jannah. Tafadhol Maskur Ustadz, silakan doanya biar semakin berkah pertemuannya. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wa natubu ilaihi min jamil ma'asi wa dhunub. Ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatul abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Yang Maha Menatap, Yang Maha Mendengar. Tataplah kami dengan tatapan kasih sayang dan cinta-Mu, ya Allah. Dan jangan biarkan kami jadi hamba yang kebalikan wajah kami. Amin ya Allah. Baik di dunia apalagi kelak di akhirat. Dengarkan setiap munajat yang kami mintakan kepada-Mu, ya Allah. Walaupun terkadang diri ini merasa malu, ya Allah. Tak terlalu banyak minta, tapi tak banyak bahkan ibadah dan kebaikan. Mungkin awal kebaikan kami terbatas, tapi keinginan kami tanpa batas, ya Allah. Tapi bukan Engkau yang tidak terbatas itu. Ya Rabbana, sayangi kami dengan kebaikan-kebaikan yang Kau hadirkan di dalam hidup kami. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Kau sibukkan diri-diri kami di dalam satu kebaikan kepada kebaikan berikut. Mudah-mudahan ini di antara pertanda bahwa Engkau menghendaki kebaikan itu dalam hidup kami ya Allah. Hidupkan kami jadi ahli kebaikan. Dan wafatkan kami menjadi orang-orang yang tergolong ahli kebaikan ya Allah. Allahumma ja'alna min ahlil khair wa ja'alna min ahlil Qur'an wa ja'alna min ibadikas salihin. Ya Allah, berkahi dari apa yang kami lakukan sepanjang kehidupan kami. Temani ya Allah, karena sungguh kami nggak bisa sendiri. Berkahi pasangan kami ya Allah, berkahi anak-anak kami ya Allah, berkahi orang-orang tua kami, guru-guru kami, serta sahabat-sahabat seperjalanan kami ya Allah. Jadikan majelis ini menjadi salah satu wasilah yang memantaskan kami masuk ke dalam surga-Mu berombong-rombongan ya Allah. Di belakang panji Nabi-Mu yang mulia, Rasulullah Muhammad SAW. Rob, istiqomahkan kami kebaikan, meniti cinta kami kepada-Mu, cinta kami kepada Rasul-Mu, hingga kelak kami layak dan mendapatkan kepantasan untuk memperoleh cinta-Mu dan cinta Nabi-Mu ya. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah, tawaffana minal muslimin wal hiqna bis salihin. Rabbi, jika di antara kami ini mendapatkan pesan cinta dari-Mu berupa sakit, sehatkan. Jika itu yang terjadi, sembuhkan tanpa perlu meninggalkan daripada sakit kami. Yang sedang berhajat, kabulkan hajat-hajat kebaikan yang menginginkan keturunan, yang menginginkan pasangan, ataupun hajat-hajat kebaikan lain, di antaranya berangkat menunaikan ibadah haji dan umrah ya Rabb. Dan bersama kami menjadi orang-orang yang selalu rindu untuk berziarah ke Baitullah dan bertemu dengan Rasulullah. Dengan ahli keluarga kami, guru kami dan sahabat seperjalanan yang Kau ridho ya Allah. Yang sedang sulit lapangkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Yang sedang sempit lapangkan ya Allah.
Karena di tanganmu lah segala kebaikan itu berada. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dengan lapis keberkahan Jumat dan majelis kebaikan ini ya Allah, terima kasih dalam hidup kami. Ini jika engkau menolaknya, siapa lagi kepada siapa kami akan bermunajat kepada saya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz, jazakallah khair, dan ayah bunda, abang kakak dimanapun berada. Terima kasih sudah berkenan menyiapkan waktu terbaiknya untuk sama-sama melantunkan zikir Al-Kahfi ya, surat Al-Kahfi, dan insya Allah banyak ilmu. Kalau beliau sampai saya ketemu jemaah, kemarin ketemu Bang Reno itu masih terucap dan terngiang gitu. Kajian-kajian Ustadz, makanya ilmunya dalam banget dan butuh banget. Makanya jangan sampai dilewatkan sahabat semuanya. Semoga dengan pertemuan ini Allah izinkan bukan hanya kita bertemu di sini saja. Allah izinkan bisa bertemu di Baitullah, dan maksimal tujuan akhirnya kita bisa sama-sama bertemu di jannahnya Allah. Amin ya Allah. Baik, terima kasih sahabat semuanya, Mbak Admin dan semua kru yang bertugas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Allah juga yang maha luar biasa. Memang ujian ridho itu selalu terus hadir ya. Nungguin linknya belum hadir, tapi luar biasa Allah mau ngasih apa dari buah kerja kita. Ternyata ilmunya cuma sedikit, tapi dalam banget. Dan ini insya Allah akan jadi nutrisi buat kita, energi kebaikan yang senantiasa kita bisa ditularkan. Ya, kelompok kecilnya keluarga kita, kelompok besarnya ada komunitas-komunitas yang nanti Allah akan hadirkan sendiri dengan caranya Allah. Maka demi itu, terima kasih Ustadz, terima kasih sahabat semua. Izin pamit ya, karena masih ada agenda yang lain. Insya Allah kita akan bertemu bukan hanya di live Zoom, kita akan selalu saling menyapa dalam setiap doa, saling menyapa dalam setiap zikir-zikir kita ya. Karena doa yang diijabah sama Allah ketika kita mendoakan orang lain dan orang lain itu tidak pernah tahu kita doakan. Itu doa yang dahsyat. Makanya bukan perkara untuk orang lain tapi untuk diri kita sebetulnya. Ya Ustaz ya, itu guru saya yang bilang. Terima kasih jazakallahu khair, semoga keberkahannya terus bertambah Allah, rezekinya dilimpahkan, dan yang sedang sempit dilapangkan, yang sedang susah dimudahkan, yang punya hajat Allah kabulkan. Sampai ketemu kita di Baitullah, sampai ketemu kita nanti di jannahnya Allah. Berkah semuanya. Terima kasih. Kita sama-sama tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan surat kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di Jumat berikutnya, dan silakan nanti yang belum bergabung di grup bisa nanti komunikasi dengan saya ataupun Mbak Admin. Nanti kita masukin ke grupnya IMR, Inspirasi Mahabbatur Rasul, karena bakal ada program luar biasa 9 hari dimentorin sama beliau, free loh. Kalau biasanya itu berbayar ya Ustaz, Masya Allah. Ini spesial buat sahabat-sahabat yang Allah hadirkan ya. Kita akan sama-sama merasakan bagaimana sih 9 hari di mentoring sama guru besar kita ya. Luar biasa. Kak Ida dari Garut. Salam buat orang Garut. Kak Retno Cilacap, Mbak Esti, Mbak Neni, Mbak Fira, Bu Depi ya. Kak Rahma ya. Masya Allah, dokter luar biasa pagi ini bisa menemani kita berjumpa di sini. Dan sahabatku, Kang Reja juga luar biasa. Salam semua buat dan Bunda Novia ya. Berkah selalu Bunda, insya Allah masalah-masalahnya akan terselesaikan hanya dengan kebersyukuran kita ke Allah. Insya Allah. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga Allah selalu menjaga kita dan menemani kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masya Allah. Ya, Kang Iwan, berkah selalu. Masya Allah. Silakan Ustaz. Every time you feel like you cannot go on,